Coaching Ibu Vera, ya kan? Jadi saya minta tolong kepada Ibu untuk mengamati pelaksanaan coaching saya nanti, Bu. Oh iya, jadi kalau boleh tahu bagian mananya yang mau saya amati Pak, bagian identifikasinya atau bagian kompetensinya? Ya, yang jelas di bidang kompetensi itu, Bu. Lalu yang kedua itu di bidang pembuatan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang saya minta tolong kepada Ibu nanti. Oh iya. Bisa, Bu, ya? Oke Pak, saya coba Pak ya. Ya, makasih, Bu, ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, lagi sibuk ya? enggak juga. Silakan dulu. Mak mengganggu nih ya Pak. Iya, tak apa-apa, Bu. Saya ada mau ceritakan nih dengan Bapak. Iya. Kalau Bapak tak sibuk. Enggak juga sih. Ya, kira-kira apa sih yang membawa Ibu kemarin ini tadi? Ini Pak, saya ada masalah nih barusan di kelas Pak. Saya kan ngajar anak tuh kurang fokus Pak sama pelajaran saya. Katanya Bu, kimia itu katanya penuh praktek. Mana buktinya prakteknya Bu? Katanya gitu Pak. Apa yang ingin Ibu hasilkan dari pembicaraan kita kali ini? Ya pengennya saya punya solusi ya Pak ya dari permasalahan saya, supaya anak-anak nggak bosan belajar sama saya Pak. Oh begitu Bu, masalah Ibu ya. Ya oke lah, mudah-mudahan dalam pertemuan kita di sini Ibu dapat pencerahan, Bu, ya. Iya Pak. Iya, kira-kira ya nih, Bu, ya, dari pembicaraan kita ini apa sih yang ingin Ibu Vera dapatkan? Tentunya ada ide segar ya Pak ya, Iya. yang bisa saya terapkan nanti di kelas-kelas saya. Oh gitu ya. Coba Ibu deskripsikan sih, menurut Ibu ide-ide segar yang bagaimana sih itu, Bu? Ide segar yang bisa mengatasi masalah di kelas saya Pak. Karena di kelas saya yang sekarang ini anak-anaknya kurang fokus Pak belajarnya. Iya. Oh, jadi anaknya kurang fokus, Bu, ya? Ibu mengidentifikasi kurang fokusnya anak dalam memperhatikan Ibu mengajar itu dari posisi mana itu, Bu? Mereka seperti kurang tertarik Pak. Jadi kalau saya menjelaskan gitu, berbicara, mereka kurang ada respon Pak dengan saya. Iya, ini dalam proses belajar mengajar nih, Bu, Iya, ya? betul Pak. Iya. Lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk siswa itu agar siswa itu bisa memperhatikan materi-materi yang Ibu ajarkan? Nah itu dia saya bingung Pak. Kalau dulu saya kan ngajar di kelas IPA ya Pak. Ya. Kimia ini saya terapkan dengan praktikum. Jadi kebanyakan materi yang sulit dipahami siswa saya praktekkan di labor. Ya. Nah sekarang masalahnya itu tidak bisa saya lakukan Pak. Kenapa itu, Bu? Di sekolah saya kan labornya cuma 1 Pak. Guru kimianya ada 4. Jadi guru kimia yang 3 lagi mereka ngajar di kelas IPA. Dan labor itu lebih diprioritaskan untuk anak IPA Pak. Oh iya. Ini yang Ibu ajar? Kelas IPS Pak. Oh IPS. Iya Pak. Oh begitu ya, Bu, ya. Jadi ada perbedaan, Bu, ya, antara Iya. IPA dengan IPS begitu ya. Betul Pak. Kira-kira kalau di pembelajaran di IPA ada nggak pembelajaran yang menurut Ibu cukup berhasil? Kalau praktikum tidak bisa dilakukan, biasanya kita lakukan demonstrasi ya Pak. Tapi demonstrasi juga dilarang di kelas Pak. Takutnya bisa basah-basah, zat kimia itu kan bisa tumpah-tumpah, kemudian ngotori meja dan lain sebagainya gitu Pak. Oh jadi demonstrasi di ruangan tidak boleh, Bu, ya? Tidak boleh Pak, takut zat-zatnya tumpah.
kalau tidak boleh di dalam ruangan, jadi kira-kira ada nggak cara lain untuk melakukan hal itu, Bu? Gimana kalau saya perlihatkan video ya Pak ya, video praktikum, demonstrasi gitu Pak. Kira-kira itu bisa mengganti nggak ya peran dari praktikum tadi? Iya ya. Jadi kalau melihat video, anak pun juga bisa paham ya. Iya Pak. Nah, seakan-akan kan seperti mereka belajar juga, Bu ya. Betul. Ya, baiklah. Jadi sekarang rencana Ibu Vera apa? Saya cari videonya dulu berarti kan Pak, untuk menyesuaikan dengan materi pembelajaran selanjutnya. Ya. Mulainya dari mana kita Ibu mencari video itu? Oh, di laptop saya banyak Pak, tapi mungkin letaknya saja yang saya kurang ingat. Tinggal saya kumpulkan gitu Pak. Ya. Ada nggak rekan-rekan Ibu, rekan sejawat yang bisa membantu Ibu? Ada Pak, ada Ibu Lili Erita mungkin bisa bantu saya Pak, karena kemarin beberapa video juga saya simpankan di laptop beliau. Oh, jadi Ibu sudah ada kawan ya untuk membantu apa yang Ibu lakukan tadi itu ya. Jadi, oke lah. Jadi sekarang Bu, targetnya kapan Ibu bisa melakukan itu? Nanti malam sudah bisa Pak. Saya coba cari dulu videonya di laptop saya. Lalu penerapan kepada siswa hingga siswa itu bisa memperhatikan Ibu kira-kira sampai kapan itu? Besok saya ada masuk Pak di kelas IPS. Ya. Besoknya lagi juga ada. Mungkin bisa saya terapkan di 2 kelas dulu ya Pak. Berarti sekitar 3 hari ini Iya. sudah bisa nampak perubahannya? Saya rasa bisa Pak. Ya. Jadi target selesainya sekitar 3 hari atau 4 hari ke depan Bu ya? Iya betul. Oke, kalau begitu agar saya tahu perkembangan atau kegiatan Ibu, berarti 3 atau 4 hari lagi nanti kita ketemu lagi Bu ya? Oke Pak. Terima kasih Bu ya. Saya terima kasih Oh Pak. iya. Bu, tadi kan kami kan sudah coaching Bu, Iya. ya kan? Tentunya kan saya mau juga sih melihat cara saya menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Bagaimana Bu tadi Bu? Gini, tadi kan saya juga ikut mengamati proses coachingnya Bapak ya Pak. Iya. Mengenai mengidentifikasi masalah, saya merasa udah cukup dalam Bapak menggali permasalahan pada Ibu Vera yang Bapak coaching kan. Terus hanya saja gini, tadi terlihat ada beberapa kali saya melihat Bapak agak bingung gitu. Tetapi setelah itu saya bisa melihat kembali Bapak udah menetralkan lagi untuk dalam hal penggalian ide-ide dalam mengajukan pertanyaan kepada Ibu Vera. Jadi sejauh ini saya melihat udah cukup bagus Bapak dalam mengcoaching Ibu Vera tadi Pak. Begitu ya. Ada nih Bu ya? Terus lagi kalau boleh nambah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan mengenai rencana, saya melihat ada keraguan-raguan Bapak mau menyatakan usul ke Bu Vera. Jadi moga ketika ketemuan besoknya nggak usah lagi ada keraguan-raguannya ya Pak ya. Oke, dari situ sejauh ini udah bagus Pak. Terima kasih Bu ya. Jadi nanti kan sekitar 3 atau 4 hari lagi nanti kan kami ketemu sama Ibu Vera lagi Bu ya. Jadi nanti minta tolong Bu ya, diamati lagi. Moga-moga saja pada posisi yang Ibu sampaikan tadi bisa kami ubah. Makasih Bu ya. Terima kasih Pak atas kepercayaannya Ya, Pak. terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam Bu Yosti. Ibu lagi ngapain Bu? Biasa, Saya mau ganggu nih. Baca-baca Bu. Silakan duduk Bu. Ada apa nih? Gini Bu, Pak Agus pengen saya coachingkan. Dia punya masalah.
Sepertinya dia punya masalah. Terus saya ingin Ibu melihat dari segi saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan dalam hal mengidentifikasi masalah, kemudian tentang sejauh mana kompetensinya, Bu. Ya. Baik, jadi Ibu ingin saya melihat kompetensi Ibu yang perlu dikembangkan itu di bagian mengajukan pertanyaan bermasalah ya Bu ya? Iya, pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan berbobot, sorry. Ibu nantinya di dalam Ibu mengcoaching, saya juga akan mengamati Ibu apakah Ibu melaksanakannya sesuai dengan alur kita yang sudah kita sepakati. Kemudian mengembangkan prinsip-prinsip coaching, masih ingat kan Ibu prinsip-prinsip coaching? Baik, ada lagi yang bisa saya bantu Ibu? Sepertinya itu aja, Bu. Baik Ibu. Oke, makasih ya, Bu. Ya. Saya mau panggil Pak Agusnya dulu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak. Silakan duduk, Pak. Ada apa nih, Pak, kesini? Ada masalah nih Bu. Iya kan? Kalau boleh tahu apa tuh masalah Bapak? Masalahnya saya ini kan barusan Bu ya, barusan di supervisi sama kepala sekolah. Itu Bu, masalah modul sih sebenarnya Bu. Oh, iya. Jadi maksudnya bisa Bapak ceritakan lebih jelas maksud dari masalah modulnya di gimana, Pak? Ya. Modul saya ini kan sedikit Bu, dalam satu pertemuan tuh hanya 4 lembar. Saya pikir karena itu modul-modul saya mengajar, saya pengen juga merdeka sih Bu ya. Itu ternyata kata wakil kurikulum dan kepala sekolah, modulnya minta tolong direnovasi, disuruh mengikuti sesuai dengan ciri khas modul sekolah kami gitu. Oh gitu. Oh, jadi menurut Bapak, kalau menurut Bapak modul Bapak ini karena Bapak yang buat, Bapak sudah paham benar maksud dari modul Bapak ya. Gini, kalau boleh saya tahu, selama ini apa ada standar ya tentang modul itu harus seperti ini, harus seperti ini, sehingga Bapak bisa mengatakan kalau modul Bapak itu gini Bu, tadi kan Ibu udah ngamati kan saya meng-coaching Pak Agus. Tolong Bu koreksinya di mana saya salahnya. Ada beberapa hal ini Bu yang mau saya tanyakan. Yang pertama tadi dari Ibu meng-coaching itu pengembangan apa yang Ibu sudah capai? Ya, jadi saya tadi menurut saya sudah berusaha untuk menggali ide-ide dari Pak Agus dalam hal dia mengatasi masalahnya, Bu. Oke. Ketemu idenya, Bu? Kalau sejauh ini saya merasa udah bisa ketemu, Bu, ide-idenya. Oke, alhamdulillah. Iya. Jadi di sini saya ingin menyampaikan juga hasil observasi tadi yang saya perhatikan dari Ibu. Benar, Ibu menggali beberapa ide, mungkin gagasan yang bisa Ibu dapatkan dari Pak Agus. Tetapi ada beberapa hal juga yang terlewatkan, gitu, termiskan ya Bu ya. Contohnya, Ibu tadi tidak menanyakan perasaan Pak Agus setelah melakukan refleksi dengan Ibu. Harusnya Ibu tadi di ending menanyakan perasaan Pak Agus. Iya. Kemudian Ibu juga tidak menanyakan target Pak Agus itu berada di skala berapa, pencapaian yang ingin diraih oleh Pak Agus. Jadi itu perlu perbaikannya ya Bu ya. Kemudian kalau nanti seandainya Ibu mau melakukan coaching lagi dengan orang lain, atau mungkin Pak Agus ketika menyampaikan hasil dari aplikasi yang ingin diterapkannya tadi, kira-kira apa lagi dari kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Oke, seperti yang udah Ibu ungkapkan tadi, sepertinya saya juga harus menambahkan pertanyaan tentang bagaimana perasaan dia setelah mendatangi saya, setelah dilakukan proses coaching ini, Bu. Oke, refleksinya berarti ya, refleksi dan umpan balik. Oke, baik Ibu, demikian dulu pembahasan kita terkait pasca percakapan coaching Ibu. Mudah-mudahan ke depan ada perbaikan ya Bu ya. Terima kasih Bu Vera udah merefleksikan
hasil coaching saya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Vera, silahkan masuk Bu. Aduh, saya ganggu kah ini? Oh enggak, ada apa nih Bu? Ini Pak Agus, barusan saya dihubungi Bu Yosi. Iya. Katanya beliau butuh pertolongan saya nih, ada masalah di kelasnya. Lalu? Jadi rencana saya mau melakukan coaching terhadap Bu Yosi, Kak. Iya. Oke. Dah. Assalamualaikum Bu Vera. Bu Yosi, waalaikumsalam. Ada apa ini Bu Yosi? Gini Bu, saya ada sedikit masalah. Ibu tahu kan saya baru pindah Bu. Oh iya, apa kabar tuh di sekolah baru? Sekolah barunya alhamdulillah Bu. Cuman saya kan ditunjuk nih Bu jadi wali kelas. Ya. Hanya saja langsung jadi wali kelas 9. Oh, udah kelas 3 ya Bu ya? Iya. Mm-mm. Terus yang jadi masalah di sekolah kami itu anak-anaknya nggak boleh alfa Bu. Mm-mm. Memang nggak boleh alfa. Kalau misalnya berhalangan, mereka harus izin pakai surat atau orang tuanya yang nelpon. Iya. Jadi ada anak satu itu sepertinya dia tidak tahu peraturan sekolah, dia selalu alfa. Ujung-ujungnya saya juga yang terus dipanggil sama kepala sekolah. Oke. Mm. Jadi masalahnya tadi Ibu mencari solusi nih ceritanya datang Iya, kemari. saya mau cari solusi Bu. Iya, soal anak Ibu yang sering alfa ya tadi Iya. Ibu ya. Ibu sudah melakukan apa nih kepada anak tersebut Bu? Pertama, saya kan sudah ini melakukan pendekatan sama dia Bu. Saya panggil kan, saya panggil dia, saya tanyakan kenapa dia selalu tidak masuk. Iya. Terus alasan dia bantu pamannya Bu bawa bot. Jadi kalau dia tidak masuk, biasanya dia mengikuti pelajaran enggak Bu? Maksudnya lihat catatan temannya atau bagaimana? Sejauh ini Bu, ketika ada ulangan-ulangan, saya juga dapat laporan dari guru-guru yang lain, nilainya tidak bagus Bu. Berarti kan dia tidak pernah menanyakan ke teman-temannya tentang catatan atau apanya. Baik, tadi Ibu katakan Ibu sudah memanggil dia dan berbicara. Setelah Ibu panggil, ada progresnya nggak Bu? Ada yang berubah nggak dari dia? Pertama Bu, setelah saya panggil tadi kan, dia mulai misalnya dia dalam 1 minggu tuh 5 kali nak sekolah. Setelah saya panggil, ada berkurang alfanya Bu. Oke, berarti kalau kita skalakan nih dari pemanggilan Ibu tadi yang awalnya mungkin alfanya sangat banyak, setelah Ibu panggil, kalau kita buat skalanya kira-kira udah berada di skala berapa itu Bu? Kalau setelah saya panggil Bu, dia udah ada, awalnya kan dia di skala 3 menurut saya. Sekarang dia udah di skala 5 Bu. Baik, skala 5 itu kalau kita deskripsikan kira-kira udah sampai di mana itu ya Bu? Kalau dideskripsikan di skala 5 menurut saya ini, dia mulai mengurangi alfanya Bu, mengurangi alfa. Sudah itu dia udah mulai mau mengikuti pelajaran. Oke. Baik. Menurut Ibu ingin meningkatkan keberhasilan Ibu ini lagi. Iya. Kira-kira ada cara lain nggak Bu yang bisa Ibu lakukan supaya ada peningkatan yang lebih signifikan? Gimana kalau saya ini ya Bu ya, saya tanya-tanya ke temannya. Oke. Jauh nggak Bu rumahnya dari tempat tinggal Ibu atau di lingkungan sekolah? Kalau dari tempat tinggal saya, rumahnya cukup jauh. Oke, berarti memungkinkan ya untuk Ibu melakukan kunjungan ke rumahnya? Iya. Oke. Kira-kira kapan mau Ibu lakukan kegiatan Ibu itu? Kalau tidak ada halangan, saya mau coba besok Bu.
datangi Baik. rumah teman pamannya tadi Bu. Oke, ada yang membantu Ibu? Ada teman dekatnya Bu, jadi saya bisa minta ditemani sama temannya. Oke, baik Bu. Berarti Ibu sudah memutuskan akan melakukan visit room nih Bu ya. Oh, Ibu iya. datang ke rumahnya, mencari informasi tentang dia, melewati pamannya ya Bu ya. Iya. Oke, harapan Ibu setelah Ibu ketemu nanti dengan pamannya, kira-kira mungkin Ibu mau harapkan apa nih dari pertemuan itu? Iya, saya sangat mengharapkan anak itu pertama dia pertama yang paling jelas meniadakan kealfaannya ke sekolah. Sudah itu yang saya inginkan lagi dia lebih serius dalam belajar Bu. Itu yang saya inginkan. Oke, kalau kita buat skala lagi nih Bu, dari pencapaian yang ini Bu capai, kira-kira itu berada di skala berapa ya Bu? Kalau yang saya inginkan tadi, saya bisa skalakan di skala 8 Ibu. Baik, mudah-mudahan dari visit ini Ibu bisa memperolehnya ya Bu ya. Oke, sekarang Ibu sudah ketemu solusi nih dari permasalahan Ibu. Apa yang Ibu rasakan hari ini? Jadi anak ini Bu, pertama saya harus datangi dulu rumah pamannya Iya. untuk mengetahui anak itu mengapa dia bisa tidak hadir terus gitu. Oke, baik. Kira-kira kapan ya Bu ya saya bisa dapat info berhasil tidaknya usaha Ibu ini? Jadi 2 hari ke depan kita bisa ketemu lagi untuk saya ceritakan hasil pertemuan saya dengan pamannya tadi Bu. Oke, baik Ibu. Saya tunggu ya Bu ya berita baiknya. Oke, Bu. Oke, Terima kasih ya selamat Bu. berusaha ya Bu Yosi. Semoga Makasih, anaknya Bu. lebih baik sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana Bu rasanya sudah mengkoceng Ibu Sisra Yosi tadi? Alhamdulillah ya Pak, senang bisa membantu rekan kita yang lagi ada masalah. Iya. Jadi Bu, saya sudah melihat cara Ibu mengkoceng, melihat alur-alur tirta yang Ibu berikan itu sudah saya katakan sudah cukup bagus tuh Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Ada sedikit yang harus kita perbaiki tentunya ya. Oke Pak. Itu pada posisi tujuan. Iya. Tujuan di sini tadi kelihatannya masih samar-samar atau masih mengambang, belum ada penguatan sama belum ada penguatan betul ya. Tuh. Lalu pada cara Ibu mengidentifikasi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu sudah cukup bagus ya. Lalu di posisi rencana dan tanggung jawab di sini tadi ada sudah rencana, tanggung jawab, balik sedikit rencana lagi. Iya, ya, betul ya. Pak, betul. Nah, itu Alur bolak-balik. ya, terasa tadi ya. Iya Lalu benar. kembali ke tanggung jawab lagi. Ya. Hanya itu saja sudah cukup bagus. Intinya yang penting Ibu Sisra Yosi tadi sudah bisa mengetahui apa yang akan dilakukan dia. Oke. Ibu sudah mampu menggali kompetensi diri dari Ibu Sisra Yosi. Itu saja Bu. Baik, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Oke.